Dia tuh kaget dan shock banget. Tiba-tiba dia tuh ngerasa ada di sebuah pasar yang emang dia lihat itu pasarnya tuh bener-bener kayak pasar setan, yang dimana pas dia tengok itu bukan ibunya guys, melainkan ada sosok dari pocong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri, dan bareng gue lagi yang pastinya Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman kisah horor dari Mas Haris yang punya pengalaman kisah horor, yaitu dia terjebak di dalam pasar setan Pohon Jati. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Kali ini ceritanya datang dari Mas Haris. Jadi Mas Haris ini punya pengalaman mistis, yang dimana pada saat itu dia tinggal di desa, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Pada zaman itu Mas Haris tuh umurnya baru menginjak sekitar 22 tahun. Si keluarganya Mas Haris ini itu memang pengusaha atau ternak dari ayam kampung, yang dimana ayam kampung ini kalau sudah setengah tua atau mendekati tua pasti langsung dikirim ke pasar yang ada di daerah Jawa Tengah sana. Kalau mau ke pasar itu Mas Haris tuh harus ngelewatin jalan yang emang pohonannya tuh serem-serem katanya. Harus melewati kebun pohon jati. Pada saat itu Mas Haris tuh mau jual ayam-ayam milik orang tuanya. Tapi orang tuanya itu kayak melarang karena posisinya itu sudah mendekati sore guys. Ibu dari Mas Haris ini udah bilang sama Mas Haris kalau jangan berangkat, berangkatnya besok pagi aja. Karena Mas Haris ini ngerasa besok pagi gue harus aktivitas lagi gitu. Gue harus kayak, gue gak mau nunda pekerjaan gue gitu. Jadi gue harus selesain pekerjaan gue hari ini walaupun udah sore. Dan waktu itu katanya tepatnya tuh jam 3 sore. Dari rumah ke pasar itu Mas Haris butuh waktu menempuh sekitar 2 kilo perjalanan. Jadi kayak emang jauh banget gitu loh guys. Pada saat si Mas Haris berangkat ini, dia kan pamit nih sama ibunya. Terus sampai ibunya bilang kalau misalnya sudah jam 5 dia masih belum sampai pasar, kalau bisa putar balik aja pulang ke rumah, nggak usah diterusin karena resiko katanya. Dan pada saat itu Mas Haris itu membawa mobil bak yang memang isinya tuh ayam-ayam kampung. Kalau nggak salah, seingat dia pada saat itu dia bawa sekitar 30 ayam kampung yang emang udah siap untuk dijual. Di pertengahan jalan tiba-tiba gerimis guys. Udahnya itu gerimis, jalanannya berkerikil-kerikil gitu. Pecah ban lah dia. Ya mau nggak mau kan dia keluar kan. Dia mengganti ban mobilnya. Dan pada saat dia mengganti ban mobil itu, pundaknya dia nih, pundaknya si Mas Haris ini, itu ngerasa kayak ada yang meniup gitu, kayak merinding gitu loh. Nah, si Mas Haris ini ngilangin rasa takut yang emang ada di dirinya dia gitu. Sampai pada saat dia merasa merinding pun, ayam-ayamnya dari Mas Haris ini tuh kayak bunyi putuk 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 gitu, kayak kisruh lah gitu. Sampai si Mas Haris ini tuh kayak sesekali tuh nengok ke arah ayamnya. Ya ayamnya memang lagi kayak melihat sesuatu, dan Mas Haris tuh nggak bisa ngungkapin dan ngutarain bahwa apa yang udah dilihat sama ayam-ayamnya ini. Nah, setelah Mas Haris ini udah selesai kan beberes untuk ganti bannya, masuk lagi lah si Mas Haris ini ke dalam mobil. Jalan lagi hampir 45 menit, dia tuh kayak memasuki perkebunan, dan pada saat itu juga keadaannya masih gerimis. Jadi kabut pun sudah mulai turun, yang dimana pas Mas Haris cek ke jam tangannya dia, ternyata tuh sudah menunjukkan pukul jam 6 sore. Kayak mau puter balik, tapi dia
ragu gitu loh, kayak sebentar lagi sampai gitu. Nggak puter balik pun dia kayak, ah shit lah, tau gitu gue dengerin omongan nyokap gue lah ibarat katanya. Tapi pada saat itu Mas Haris tuh nggak gentar, dia itu tetap terus berjalan. Dia menghiraukan rasa takutnya dia. Sampailah dia di perkebunan jati, yang dimana sebenarnya ini udah rute terakhir perkebunan jati ini, karena pasarnya nggak jauh dari perkebunan kebun jati ini. Dan pas dia setengah jalan memasuki perkebunan jati, tiba-tiba kayak Mas Haris ini ngerasa mual, pusing, dan bahkan kayak sakit mahnya tuh dia ngerasa dia tuh mau kambuh lah ibarat katanya. Akhirnya ya Mas Haris tetap jalan pelan sampai dia ketemu ada warung di tepi sebelah kiri. Berhentilah Mas Haris di warung itu, kayak melipir lah gitu, melipir ke warung itu. Mas Haris turun. Jadi di warung itu cuman ada 3 orang. Mas Haris yang punya warung sama orang yang emang sedari tadi sudah duduk di warung, dan bahkan kopinya pun sudah tinggal sedikit. Nah, Mas Haris ini juga pada saat itu mesen teh hangat. Dia tuh ditanya sama bapak-bapak yang ada di sebelahnya itu. Ditanya mau kemana. Terus dia bilang mau jual hasil ternak ibu dan bapaknya, itu ayam kampung. Mau dijual kemana? Ke pasar yang ada di sini. Oh, ya udah mau saya antar, kata bapak-bapak itu. Jadi kayak Mas Haris kayak dapat angin surga gitu. Ya udah Pak, boleh sekarang. Nah, masuklah si bapak-bapak ini sama si Mas Haris. Nah, si bapak-bapak ini tuh kayak ngasih jalan kalau lewat situ aja lebih deket katanya. Akhirnya diikutin lah nih sama Mas Haris, diikutin jalannya. Tapi Mas Haris ini tuh kayak orang bingung gitu ngeliatin penampakan si bapaknya ini. Jadi dia tuh kayak pakaian hansip gitu, sama ada nama pada saat itu namanya Pak Andi. Nah, terus kayak Mas Haris tuh ngomong ya, ngebatin dalam hati gitu, kayak ini beneran orang apa bukan sih gitu. Nah, si bapak ini tiba-tiba langsung ngomong ke Mas Haris kalau tenang aja, saya ini orang bukan setan. Jadi kayak Mas Haris langsung kayak, ah kok dia tahu ya apa yang gue omongin gitu. Terus Mas Haris tuh langsung kayak senyum aja gitu, ngerasa nggak enak pada saat itu gitu kan, karena dia kan cuma ngebatin dalam hati gitu. Terus kok bapak-bapak ini langsung tahu gitu kan. Si Mas Haris ini ketemu sama di jalanan depannya itu ada sebuah beca, yang dimana beca yang ini jalannya tuh pelan banget gitu guys. Nah kan karena nggak ada penerangan lampu, jadi mobilnya Mas Haris ini juga kan akhirnya kayak mengiringi beca ini kan. Tapi si beca ini malah kayak ngasih jalan kayak gini, kayak seolah-olah yaudah mobil lu jalan aja duluan, gue tinggal aja gitu. Nah tapi si Mas Haris itu juga ngebatin dalam hati, ih ini tukang beca, gue kasih penerangan jalan, malahan gue suruh jalan duluan. Nah si bapak-bapak yang sebelahnya Mas Haris ini ngomong, nggak usah ngomong kayak gitu, kalau disuruh jalan, jalan aja. Jadi tuh kayak emang udah tahu apa yang Mas Haris omongin di dalam hati gitu guys. Sampai pas Mas Haris ngelewatin beca tersebut kan dia noleh gitu kan, noleh ke arah beca. Dan Mas Haris kaget banget guys. Ternyata di dalam beca itu ada sosok pocong yang emang lagi ngering begini di dalam beca. Langsung dia tancap gas, dia jalan. Bapak-bapak ini ketawa di dalam mobil. Hahaha, kamu kenapa? Kamu lihat apa gitu? Tapi Mas Haris tuh nggak langsung nengok ini, enggak. Dia tetap jalan. Sampai pada akhirnya dia ngerasa hatinya dia udah tenang. Dia jalan pelan lagi. Terus dia tengok. Tadi saya baru mau ngomong gitu, tiba-tiba bapak ini, bapak-bapaknya udah hilang. Dan Mas Haris sudah bingung, loh ini kemana bapak-bapaknya? Sampai Mas Haris tuh berhenti mendadak, ngerem. Terus dia tuh kayak di mobil, bahkan kayak belakangnya ada kaca gitu ya. Mas Haris tuh sampai nengok ke belakang, cari si bapak-bapak itu udah nggak ada. Sampai pas dia kayak gini, nah tiba-tiba bapak itu udah ada lagi di sebelahnya. Terus dia tuh ngomong gini, kamu masih cari saya? Ih, supaya ini Mas Haris langsung kayak kaget, ini siapa gitu. Akhirnya Mas Haris pada saat itu katanya pandangannya gelap, dia gemeter, terus dia nggak sadar. Dia sadar itu katanya ada suara dari suara ibunya mengetok pintu mobilnya sambil bilang,
"Le, bukain pintunya, le, bukain kacanya, bukain kacanya." Samar-samar dia dengar suara kayak gitu. Sampai pada dia meyakinkan hatinya kalau memang itu suara dari ibunya gitu. Dia melek matanya, terus dia tuh kayak ngelihat ke arah kaca. Dia tuh kaget dan shock banget. Tiba-tiba dia tuh ngerasa ada di sebuah pasar yang emang dia lihat itu pasarnya tuh bener-bener kayak pasar setan, yang dimana pas dia tengok itu bukan ibunya guys, melainkan ada sosok dari pocong yang emang macam bayi ya, mulutnya ini tuh nggak bisa mingkem, jadi tuh kayak mangap aja karena sebelah sininya sobek, katanya dia ngomong gitu. Terus dia tuh ngetuk kacanya Mas Haris itu pakai kepala gitu, tok 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 gitu. Nah, si Mas Haris ini saking takutnya pandangan dia gelap lagi guys. Setelah itu Mas Haris udah gak sadarkan diri. Tiba-tiba udah lama dia ngerasa ada suara azan dari handphonenya dia. Jadi katanya handphonenya dia tuh zaman dulu tuh handphone Asia Hidayah. Nah, kalau Asia Hidayah kan tiap azan pasti dia makan azan sendiri gitu ya. Dia mandiri banget emang itu Asia Hidayah ya. Tiba-tiba dia kaget dengar suara itu, dan ternyata tambah shock lagi, Mas Haris ini berada di tengah-tengah atau diapit mobilnya itu sama pohon jati yang emang gede-gede banget. Dan bahkan Mas Haris pun bingung kenapa mobil itu bisa ada di tengah-tengah pohon jati. Jadi tuh depan, belakang, kiri, kanan tuh pohon jati, dan mobil itu ada tepat di tengah-tengah pohon jati. Sampai dia tuh bingung gitu loh, mau keluar tuh gimana caranya gitu. Akhirnya dipaksa lah, sampai mobilnya tuh katanya agak sedikit pengok gitu, dipaksa keluar. Terus dia kayak nyari sinyal, dia telepon keluarganya, terus akhirnya datanglah ke situ. Dan nggak ada jejak mobil di mana Mas Haris itu berhenti di tengah-tengah pohon jati itu, tuh nggak ada jejak sama sekali guys. Pas Mas Haris sudah diketemuin ini, jadi kayak ada beberapa dari warga yang memang sengaja menebang sebagian, atau ada sekitar 10 pohon jati yang emang ditebang untuk mengeluarkan mobil dari si Mas Haris ini, karena memang benar-benar mobilnya itu diapit sama pohon-pohon jati. Dan Mas Haris juga shock banget pada saat itu. Yang dia bawa dari 30 ekor ayam, 5 diantaranya masih hidup, 25-nya itu sudah kaku dan membiru guys. Dan pas Mas Haris cerita sama warga kalau dia itu sebenarnya dibawa sama seorang yang emang pada saat itu memakai seragam kayak seragam hansip yang bernama Pak Andi. Dan ternyata si Pak Andi ini dulunya memang seorang hansip di daerah pasar tersebut guys. Jadi kayak ada, kalau pasar kan suka ada preman tuanya lah gitu. Nah, Pak Andi memang dulunya tuh bekerja di situ, dan beliau sudah meninggal 15 tahun lalu. Dan ternyata yang masuk di dalam mobilnya Mas Haris itu adalah sosok dari hantu Pak Andi yang memang dulunya penjaga pasar, dan pasarnya itu pun masih agak lumayan jauh, tepat di mana dari Mas Haris ini diketemukan. Serem banget ya guys. Gue kalau misalnya ada di posisi itu, gue bingung mau ngapain lagi gitu ya. Untung aja mah itu ada Asia Hidayah yang ngebangunin ama nyadarin orang gegara ajan gitu ya. Alhamdulillah sih dulunya mah ada Asia yang model begitu, bermanfaat banget ya. Oke guys, sampai situ dulu cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita yang menarik berikutnya. Buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget nih DM ke Instagram Maya_Marissa_ itu aja udah. Atau boleh banget kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang emang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.